Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah IPA Terpadu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar IPA Terpadu. Jadi konsep eh, pembelajaran IPA Terpadu itu didasari dulu dari apa itu pembelajaran terpadu. Jadi pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Ya, misalkan mempelajari sesuatu begitu ya, berdasarkan masalah yang diberikan, dia tidak terbatas ya, atau dia tidak dibatasi oleh ini disiplin ilmu apa begitu. Jadi sehingga siswa itu nanti bisa menemukan prinsip-prinsip yang bersifat holistik dan otentik begitu. Nah, prinsip perancangan pembelajaran terpadu yang pertama itu substansi materi diangkat dari konsep-konsep kunci atau kalau nanti kita sebut sebagai subtema-subtema begitu. Kemudian antar konsep kunci atau antar subtema itu memiliki keterkaitan makna dan fungsi yang apabila diramu ke dalam satu konteks tertentu masih memiliki makna asal selain makna yang berkembang dalam konteks yang dimaksud. Ya, artinya ketika membahas suatu tema tertentu, subtema subtema yang dikaitkan itu maknanya tidak berubah begitu ya, tapi menghasilkan sesuatu yang lebih tadi ya dikatakan sebagai eh, holistik dan otentik begitu. Kemudian aktivitas belajar yang hendak dirancang mencakup aspek perkembangan. Kemudian ciri-ciri pembelajaran terpadu yang pertama itu holistik ya, yaitu suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dikaji dari berbagai bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Saya berikan sebagai contoh gitu ya. Ketika memahami ya, ketika memahami gajah hanya dari sisi depan, maka yang diperoleh bahwa gajah itu cirinya memiliki belalai gitu. Kemudian kalau dari samping akan didapatkan bahwa gajah itu cirinya adalah dia memiliki 4 kaki. Kemudian kalau dilihat dari belakang, gajah itu memiliki ekor begitu. Nah, informasi-informasi itu kalau eh, dia hanya sepotong-sepotong gitu, maka eh, maknanya akan sangat sulit untuk dipahami. Misalkan kalau saya bertanya hewan apa yang memiliki eh, ekor begitu. Nah, ini itu jawabannya masih sangat umum ya. Bisa kucing, bisa harimau itu semuanya memiliki ekor begitu. Tapi kalau saya tanya hewan apa yang memiliki ekor, kakinya 4, memiliki belalai. Nah, pasti langsung menuju pada makna bahwa itu adalah hewan itu namanya gajah begitu. Nah, sehingga untuk memahami suatu fenomena alam harus menggunakan cara pandang yang seperti itu ya. Seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, ketika memahami buah jatuh ya, itu kalau hanya dipahami dari sisi fisika, maka dikatakan buah jatuh itu karena ada gravitasi ya. Nah, lalu kalau itu disebabkan gaya gravitasi, kemarin kenapa tidak jatuh gitu? Apakah kemarin tidak ada gaya gravitasi?
Kan jadinya begitu kan pertanyaannya. Ya kemarin tetap ada gaya gravitasi. Lalu kenapa eh, kok jatuh gitu kalau kemarin ada. Nah, itu karena jawabannya kurang atau tidak holistik. Tapi ketika dijawab secara holistik ya bahwa buah jatuh itu eh, awalnya karena eh, apa tangkai buahnya sudah mulai tua begitu. Nah, penuaan itu disebabkan oleh apa gitu. Itu dipengaruhi oleh suatu enzim ya. Kemudian jatuhnya ya karena tertarik oleh gaya gravitasi gitu dan seterusnya. Nah, itu ketika dipahami seperti itu akan lebih lebih jelas gitu ya. Mengapa buah itu bisa jatuh. Nah, ciri pembelajaran terpadu selanjutnya adalah bermakna ya. Keterkaitan antara konsep menambah kebermanaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah nyata di dalam kehidupannya. Ya, seperti tadi ya, bahwa kalau buah jatuh hanya dimaknai karena gravitasi, nah itu menjadi maknanya menjadi kurang bisa diterima begitu ya. Kemudian selanjutnya aktif. Ciri selanjutnya adalah aktif ya. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry ya, sehingga siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kenapa kok yang dipilih adalah discovery inquiry ya? Karena ketika pembelajaran itu bersifat discovery inquiry ya, maka siswanya itu akan berusaha mencari penjelasan atas suatu permasalahan. Nah, ketika mencari penjelasan atas suatu permasalahan atau fenomena, itu bisa didekati dengan berbagai disiplin, ya. Artinya itu membuka jawaban-jawaban atau peluang jawaban yang berbeda-beda. Nah, di sini memicu adanya suatu penjelasan yang terpadu begitu. Nah, apa pentingnya pembelajaran IPA terpadu? Yang pertama begini. Jadi dalam disiplin ilmu gitu ya, dalam dunia keilmuan itu memang untuk membuat lebih praktis itu sains dibagi-bagi dalam disiplin ilmu. Ya, dipisah-pisah gitu. Namun sebenarnya cabang-cabang ilmu tersebut saling berhubungan dalam satu jaringan pengetahuan, ya. Sehingga untuk bisa memahami suatu disiplin ilmu itu sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari disiplin ilmu yang lain. Nah, untuk itu maka dibutuhkan adanya pendekatan yang terintegrasi ya, menggunakan pendekatan integrasi. Jadi sebagian besar proses alami hanya dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan terintegrasi. Ya, inilah kenapa pembelajaran IPA terpadu itu diperlukan. Nah, memahami beragam topik seperti perubahan iklim global, ya, kemudian ketersediaan sumber daya alam, penyimpanan limbah nuklir yang aman, kemudian penemuan sumber energi alternatif membutuhkan keahlian dalam bidang fisika, kimia, geologi, dan biologi. Artinya apa? Artinya sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia saat ini itu permasalahannya bukan single case lagi, bukan satu kasus tunggal saja, tapi permasalahannya sudah masuk masalah kompleks gitu. Nah, ini kemudian oleh dunia internasional menempatkan kemampuan pemecahan masalah kompleks ini menjadi top ya, menjadi
top skill ya, atau kemampuan yang paling dibutuhkan dalam abad 21 ya, juga dalam revolusi industri 4.0 ini. Sehingga kalau permasalahannya itu kompleks gitu, maka untuk penyelesaiannya tidak bisa hanya diselesaikan dalam pendekatan menggunakan satu bidang ilmu ya, maka diperlukan berbagai pendekatan bidang ilmu ya. Nah, maka kemampuan yang dibutuhkan selanjutnya adalah kemampuan untuk berkolaborasi, artinya berbagai ahli dari berbagai bidang itu bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, mengapa demikian? Karena pada hakikatnya semua ilmu itu terintegrasi di dunia alam. Ya, di dunia ini semua ilmu itu sebenarnya terintegrasi. Sebagai contoh ya, untuk mengatasi perubahan iklim itu tidak hanya tugasnya orang lingkungan saja, gitu ya. Itu tidak bisa diselesaikan oleh ahli lingkungan saja, karena di situ sangat kompleks sekali. Perubahan iklim itu kan penyebab utamanya gas buang ya, gas buang. Salah satunya gas buang karbon dioksida itu yang dihasilkan oleh industri. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu solusi yang paling radikal ya tentu harus mengurangi CO2 begitu. Nah, mengurangi CO2 caranya bagaimana? Nah, maka kan berpikirnya ke arah bidang teknologi, berarti teknologi yang ya yang mana industri itu ketika menggerakkan mesin asapnya itu tidak terbuang ya, tidak terbuang ke alam gitu ya, harus diolah dulu gitu misalkan, atau mengurangi supaya mesin itu gas emisi CO2-nya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu dari segi teknologi, orang teknologi. Nah, selain dari sisi itu juga bisa diselesaikan juga dengan dari sisi pendekatan biologi misalkan. Dengan memperbanyak pohon maka CO2 akan terserap ya. Karena apa? Karena dalam proses fotosintesis gitu ya, dia juga menyerap ya gas CO2 ya. Nah, ini seperti pohon-pohon termbesi itu banyak ditanam karena itu dapat menyerap gas CO2 begitu ya. Kemudian cara menanamnya bagaimana misalkan itu orang kehutanan yang akan ikut andil di sana. Jadi penyelesaian perubahan iklim saja ya itu minimal ada 3 bidang itu ya. Kalau kita lihat lagi, tinjau lagi, itu pasti akan banyak orang yang akan terlibat di sana, ahli-ahli. Nah, untuk itu memang pembelajaran di sekolah harusnya mengarah ke sana. Ketika memandang suatu permasalahan harus dipandang secara komprehensif ya. Selain komprehensif juga harus holistik ya. Nah, lalu apa sih kekuatan pembelajaran terpadu? Ya, yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Ya. Jadi ketika pembelajarannya dengan discovery learning tadi, yang dipelajari itu ya sesuai dengan apa yang ditemukan siswa, sehingga dia akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama ya. Pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik ya.
Seperti yang tadi yang saya katakan bahwa di situ dibutuhkan kemampuan pemecahan masalah, artinya itu membutuhkan keterampilan berpikir, juga dibutuhkan kemampuan kolaborasi, ya, di mana itu adalah kemampuan sosial. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Ya. Kemudian kekuatan yang selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama antar guru bidang kajian yang terkait, ya, sehingga antar guru itu bisa bekerjasama. Tapi untuk Anda sebenarnya Anda ini sudah disiapkan untuk menjadi guru IPA yang mengajarkan materi secara terpadu, ya. Artinya Anda sudah dibekali ilmu-ilmu biologi, fisika, kimia, gitu, ya. Artinya ya mungkin tetap butuh kerjasama ya, tapi harapannya Anda sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Kemudian kelemahannya, guru harus berwawasan luas, ya, memiliki kreativitas tinggi, kemudian keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, kemudian berani mengemas dan mengembangkan materi. Kemudian pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Nah, kemudian pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Ya. Kemudian kurikulum harus luas, ya, artinya tidak tidak harus berpatokan pada capaian materi gitu ya, tapi orientasinya adalah ketuntasan pemahaman peserta. Kemudian pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Ya. Kemudian yang terakhir kecenderungannya mengutamakan salah satu bidang dan menenggelamkan bidang kajian yang lain. Ini kelemahannya. Ya. Tapi kelemahan-kelemahan ini nanti dapat diatasi dengan memilih model pembelajaran terpadu yang tepat. Nah, ini contoh pembelajaran IPA terpadu saat ini seperti ini ya. Misalkan bagaimana memisahkan campuran ya dari sisi misalkan pendekatan fisika, misalkan wujud zat itu ada padat, cair, dan gas. Kemudian ini ada prinsip metode. Nah, dan seterusnya ya. Kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat di sini memang KD yang ada di IPA SMP memang ya baru sebatas ini untuk bisa membahas secara terpadu ya. Apakah ini ideal? Ya saya kira ini belum ideal ya. Nanti kita coba bandingkan dengan bukunya Treville itu. Di situ ada contoh, nanti saya sajikan contoh ya. Bagaimana seharusnya menarik permasalahannya itu dari tema-tema besar yang ada di lingkungan. Gitu. Nah, ini memang untuk saat ini pembelajaran IPA masih seperti ini, ya. Nah, harapannya nanti meskipun KD-nya masih seperti ini, saya harap nanti Anda membuatnya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Ini kan hanya kumpulan-kumpulan materi saja. Tapi kita nanti membuatnya berdasarkan tema, ya. Temanya itu berdasarkan permasalahannya, ya. Nah, kemudian dijabarkan menjadi subtema yang mana itu untuk mendukung menjawab dari tema yang besar. Misalkan seperti ini. Nah, ini harapan pembelajaran IPA terpadu masa depan seperti ini ya. Ini saya ambil dari bukunya Treville ya. Ini membahas tentang hukum termodinamika. Ya, materinya tentang hukum termodinamika. Tema besarnya ya itu ini, panas adalah suatu bentuk energi
yang dapat mengalir dari benda yang lebih panas ya ke benda yang lebih dingin ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini bisa dibahas dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8. Jadi dari 8 subtema ya. Misalkan dari segi fisika ini jelas ini kalau fisika kan memang bidang yang terkait dengan hukum termodinamika ya. Eh, ini berkaitan dengan eh, pemanasan air ya, pemanasan air di sini. Kemudian dari segi kimia ini berkaitan dengan energi kimia dari gasolin atau minyak bumi itu ketika dipanaskan ya itu tidak bisa digunakan lagi. Kemudian dari lingkungan ya, eh, ini apa ini? Oh ini bagaimana apa? Ini membahas kaitannya dengan badai ya, badai dan tornado. Kemudian dari segi geologi ini panas dibahas dari segi vulkanologi ya, dari vulkanik. Kemudian dari kesehatan ini membahas tentang aliran panas ya pada tubuh manusia. Kemudian astronomi ini panas pada pada matahari. Kemudian teknologi ini untuk mendesain mesin ya yang eh, yang menghasil yang tidak yang mengurangi mesin yang mana lebih efisien ya yaitu dengan cara meminimalisir panas yang dibuang ke lingkungan. Kemudian dalam bidang biologi ini membahas berkaitan dengan pertumbuhan dan kematian sel ya, sel yang berkaitan dengan panas begitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini tema besarnya adalah ini tentang hukum termodinamika berkaitan dengan panas gitu ya. Nah, panas ini kemudian dibahas dari berbagai subtema ini bisa macam-macam seperti ini, bisa sebanyak ini ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya dengan yang tadi adalah kalau ini kan dia hanya menyajikan materi-materi saja ya. Sangat teoritis sekali. Ya, kalau ini dia tidak teoritis tapi lebih ke masalah ya. Jadi ketika permasalahannya berkaitan dengan panas dalam bidang biologi itu apa contohnya gitu ya. Kemudian dibahas. Kemudian dalam bidang teknologi panas itu berkaitan dengan apa? Kemudian dibahas begitu. Nah, harapan pembelajaran IPA terpadu masa depan itu harusnya seperti itu. Nah, apakah itu buku travel ini nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran IPA saat ini? Saya kira bisa. Ya, misalkan sebagai contoh yang KD kelas 7 ya, 3.1, misalkan itu di situ kan berkaitan dengan pengukuran misalkan. Nah, pengukuran itu seperti yang saya sampaikan kemarin, nah itu hanya berkaitan dengan selama ini hanya dianggap berkaitan dengan fisika, ya. Kemudian dibahasnya adalah besaran pokok, besaran turunan begitu. Padahal pengukuran itu hampir digunakan pada semua bidang ilmu, ya, terutama ilmu-ilmu sains, gitu ya, ilmu sains. Biologi itu ya ada mengukur, ya, kimia itu ada mengukur, ya. Kemudian apalagi astronomi itu juga ada mengukur, meskipun pengukurannya tidak langsung. Lingkungan ya juga ada mengukur, ya. Misalkan pertanian juga ada mengukur. Nah, seharusnya pengembangan KD tersebut itu bisa macam-macam, begitu bisa macam-macam. Misalkan dari pertanian, ya.
bagaimana mengukur unsur kesuburan tanah, ya. Membuat alat yang mana kalau alat yang ditancapkan gitu ya, itu nanti bisa mengukur kadar kandungan hara tanah, misalkan dari mulai pH, kemudian unsur haranya begitu. Nah, itu kalau seperti itu kan sangat cepat sekali ya untuk dan bisa dimanfaatkan oleh petani, ya. Sehingga petani itu ketika mau memberikan pupuk itu sesuai dengan kebutuhan tanahnya. Nah, selama ini kan memang untuk mengetahui unsur hara kan harus dibawa ke laboratorium kan, dibawa sampelnya kemudian diteliti di sana. Tapi kalau misalkan ada alat seperti itu, nah itu kan sangat praktis sekali. Sehingga oh ini unsur hara yang kurang apa gitu. Sehingga tidak ada unsur yang kelebihan ataupun unsur yang kekurangan. Ya. Nah, itu contoh ya pembelajaran IPA yang seharusnya jadi dengan pembelajaran yang model seperti itu akan siswa akan terlatih untuk berpikir kritis dan kreatif, ya. Oke. Demikian untuk materi pertemuan pada pertemuan ini. Eh, Saya harapkan Anda bisa mengikuti materi dengan baik ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.